lagi bersama kami di Rumah Mama Dede. Nah Mas, sekarang waktunya untuk membacakan pertanyaan yang udah masuk nih di Instagram @rumahmamadede_tv1. Pertanyaan pertama dari Samrotul Mai. Samrotul Mai, lahirnya bulan Mai. Bulan Mai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mama. Waalaikumsalam, Mai. Galau nih, Mah. Ayah naon? Mah mau nanya, suami sudah 15 tahun lebih nggak menafkahi keluarga. Semenjak usahanya berhenti, dia nggak mau bekerja dengan alasan sudah tua, usia 47 tahun. Jadi nggak ada yang mau pakai tenaga dia, sudah 10 tahun, saya yang kerja. Gimana menurut Islam, Mah? Terima kasih. Ini suami durhaka. Dia bilang 47 tahun, saya ini sudah tidak ada yang kerja. Hadis Nabi mengatakan, pintu rezeki ada 10. 8 diantaranya berniaga. Bukan kita yang ngelamar kerjaan, tapi kita menciptakan lapangan pekerjaan. Betul. Ngapain ngojek ke, dagang gitu ya, kardus ke, dagang ke, pergi ke pasar ke, ada yang belanja saya bawain. Banyak yang bisa lakukan selama ada kemauan, pasti ada jalan. Suami Anda kebluk, saya jamin istri yang manapun sebel punya laki begitu. Padahal ya 47 alas segede saha. Masih muda tuh. Cak Agus ya 47. Belum. Ya masih muda. No, segede Adi. Nenek aja masih udah 70. Ya mama apalagi masih 70. Mama gak kayak 70 loh mama. 69,5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kalau nih mah Ayah naon? dari saya Oru Ojo Joy. Ya terserah lu, namanya susah dah, nggak usah disebutin. Oru Ojo Joy. Mah, ini tentang suami durhaka ya. Saya mau tanya, ayah saya suka selingkuh. Nah kalau lagi marah sama ibu saya, suka buka aib ibu saya mah ke cewek selingkuhannya. Wah ini trik laki-laki nih, suka ngomongin jelek ini biasanya nih. Nah sama ke anak-anaknya, katanya ibu udah nggak, mohon maaf nih ya, katanya ibu udah nggak perawan lagi, setiap ditegur marah. Bagaimana solusinya mama? Terima kasih. Karena emang udah ibu-ibu ya pasti udah enggak. Maaf. Maaf. Iya. Ayah Ojoy namanya siapa? Ojoy. Oru. Namanya Oru. Pokoknya gini. Laki-laki tipikal seperti ini karena dia melakukan kesalahan, menutupi kesalahan yang dia lakukan, maka dia membuka aib orang yang dia tidak suka. Pembenaran dirinya. Biar dia berselingkuh dengan perempuan tidak disalahkan oleh anaknya. Biar dia berbuat lacur, berbuat zina jadi disalahkan, maka isinya disalahkan. Ini dosa besar. 1, ngomongnya udah jahat. 2, istrinya yang wajib dia lindungi dijahatin. Yang ketiga, anaknya yang harus dia berikan contoh yang baik oleh seorang ayah, ternyata diracunin pola berpikirnya agar tidak suka dengan ibunya. Ini ayah yang sangat jahat luar biasa. Nauzubillah min dzalik. Makanya bagaimana anak akan menghormati orang tua? Kalau bapaknya seperti itu, ini sangat salah. Justru kalau seandainya pun, maaf dalam tanda kutip, istrinya, ibu dari anak ini punya kekurangan, walaupun suami istri berantem, bercerai, jangan dibukai pasangannya karena itu ibu kandung dia, ini ayah kandung dia, harusnya seperti itu. Jadi ayah ini ayah bejat luar biasa. Udah dirinya salah, menyalahkan orang lain dan mengadakan pembenaran bahwa saya begini gara-gara emak loh. Dosanya numpuk. Oke. Durhaka plus ya, Maya. Ya, plus ya. Mudah-mudahan nih buat Oru. Ojoy. Oru. Nah, pertanyaan selanjutnya dari Icayas 01. Assalamualaikum Mama. Waalaikumsalam. Galau nih Ma. Ada apa Icayas? Mas, saya mau nanya, apakah suami saya termasuk durhaka? Karena dia dari awal menikah tidak memberikan nafkah kepada saya. Uang hasil kerjanya dikasih semua sama ibunya. Berhubung orang tua dan adik-adik suami tinggal di rumah suami. Jadi semua gabung di rumah kami tapi nggak pernah kondusif. Suami memberikan uang sama ibunya. Bahkan saya pas mulai melahirkan 7 bulan saya pulang ke rumah orang tua saya karena suami tidak mengurus BPJS atau tidak ada uang tabungan. Sebentar. Ini rumah dia atau rumah ibunya, ibu suaminya? Dia tinggal. Dia bilang rumah suami. Rumah suami, jadi orang tuanya ngikut ke rumah suami mah gitu. Maaf. Apakah rumah ini diperoleh sebelum suami menikah dengan si perempuan ini? Di sini nggak ada sih, Mah. Nah, kalau saya meraba begini. Ini anak kerja, punya duit,
beli rumah. Ya. Boleh jadi emaknya yang ikut ngatur-ngatur beli rumah, sehingga emaknya merasa ini rumah dia. Datanglah menantu tinggal di situ, sehingga ibunya ngatur. Sebetulnya, walaupun itu yang terjadi, misalnya, tuh anak mantu tinggal di rumah kita. Oh, iya. Kita sebagai mertua tidak boleh megang duit anak kita seutuhnya. Berikan kesempatan kepada mantu kita mengelola uang daripada suaminya. Kalau perlu kita ngomong sama mantu kita, atur nih duit laki lo cuma segini. Jadi anak juga tahu diri. Iya. Kalau dapat duit, apalagi serumah dengan mertua, dengan orang tuanya, bagi dia tuh. Istrinya berapa, emaknya berapa. Karena emaknya pun perlu hidup. Jadi sebagai anak laki-laki, kalian tahu diri, apalagi tinggal serumah dengan orang tua Anda. Ah, Mah, apakah ini jatuhnya suami durhaka juga nih? Mah? Kalau naon? Apakah ini jatuhnya suami durhaka juga ketika dia menjalin hubungan tapi bukan pacaran ya, Mah? Hanya ingin menyambung tali silaturahmi yang pernah putus sebagai saudara lah mungkin. Dengan mantan doi? Mama tahu aja. Gue tau lah dari cengar-cengir lo. Bedo bilang, ini laki-laki Soalnya cemburu banget. lu punya pacar, udah nikah, Ya. udah keluarga, udah punya anak. Sekian tahun kalian menikah. Lalu ketemu lagi, biasanya di FB dicariin di mana-mana ya. Ya, Dan segala macam. pertemuannya tidak sengaja lah. Sengaja nggak sengaja, boleh silaturahim. Ya. Tapi jangan terlalu dekat. Setan pas datang. Tidak sedikit, gara-gara nggak sengaja selebek. Hati-hati bedu, ini membuat istri Anda cemburu. Wajar kalau istri Anda cemburu. Lebih baik menghindarinya, karena setan pasti akan datang di situ. Walaupun bukan ke mantannya, Mah, main sama ibunya gitu. Walaupun sama ibunya, tidak mustahil jatuh cinta pertama sama anaknya. Anaknya nolak, ibunya yang ditaksir. Ibunya udah tua, Mah. Iya. Maaf. Ya, Mah. Tidak sedikit yang ibunya walaupun usianya punya anak sekian, tapi ketika ibunya melahirkan mungkin usia 16. Iya, masih muda. Oke. Jadi Ya, pesanannya Masih muda. Ibunya perawatan, masih cantik. Tidak sedikit ibu dengan anak kelihatan seperti kakak adik. Iya. Tidak masalah. Makanya hati-hati. Jangan pakai alasan, saya emang gak sama dia kok, sama ibunya. Pertama sama ibunya. Kalau giliran lagi datang, anaknya datang, mau dikata apa? Ketemu, girang gak loh? Jujur. Nyengir. Sedikit panggilan. Biasanya laki-laki seperti ini, ketika ketemu dengan mantan doi dibandingkan dengan istrinya yang sekarang. Betapa sakitnya hati kita seorang perempuan kalau suami kita membanding-bandingkan kita dengan perempuan lain. Jangan kalian lakukan ini. Luka hati perempuan. Nah, begitu juga sebaliknya kan kayak IP juga nih. Iya, Mas Bedu. IP juga deket sama orang tua mantannya. Iya, orang tua mantannya. Terus Tapi misalnya kadang diajak untuk main, keluarga gitu, Mah. silaturahmi gitu. Kalau emang sama lakinya kagak ngapain-ngapain sih nggak masalah. Kalau pasangan Anda mengerti nggak masalah. Tidak sedikit ketemu dengan mantan doi, tapi ketemu dengan istrinya, ketemu dengan mantan doi, ketemu dengan suaminya, bareng-bareng bikin usaha berhasil, ini juga banyak. Makanya kembali kepada kejujuran hati masing-masing. Ya malas. Berikan kepercayaan kepada pasangan, jaga kepercayaan diberikan kepada kita. Itu modalnya. Iya. Malah sekarang mantan Ipe sama suami Ipe jadi sahabatan karena ikan cupang. Alhamdulillah. Ikan cupang. Saya ikan cupang, Masya Allah. Jadi satu hobi gitu. Ikan aduan, Mah, itu ikan cupang, Mah. Iya, iya. Satu hobi itu. Ya, tenan naon. Mahal nggak ikan cupangnya? Satu. Udah mati 300.000. Satu 300.000? Iya. Ya Allah. Mah, ini Pak ada pertanyaan, boleh nggak Mah? Ini kalau ada suami yang suka ngatur Mah, ngatur misalnya nih istri lagi kerja, tapi dilarang kerja, nggak usah kerja segala macam. Baru istri kayak mau keluar segala macam gitu, kayak banyak banget aturan gitu, harusnya pulang jam segala macam. Itu termasuk suami durhaka nggak Mah? Enggak. Istri kerja. Kerja. Nikah sama seorang suami. Ya. Kamu berhenti kerja. Saya insya Allah rezeki ada, bisa mencukupi kebutuhan keluarga. Bolehkah suami begitu? Boleh. Tapi yang Anda jangan lupa, apakah bisa menjamin sebagai suami hidup sampai tua? Tidak. Apakah bisa menjamin sebagai suami rezeki kayak sekarang terus? Tidak juga. Makanya lihat dalam Ad-Duha ayat 8. Wa wajadaka ila fa'agna. Bukankah aku mendapatimu Muhammad kekurangan, aku berikan engkau kekayaan. Lihat dalam sejarah. Dari usia Nabi Muhammad usia 12 tahun. Diajak oleh pamannya Abu Thalib
berjualan. Bosnya siapa? Siti Harijah. Pegawainya. Mama tanya, antara saudagar dengan pegawai, kayaan siapa? Saudagar dong. Artinya, di sini jelas bahwa yang namanya suami dengan istrinya lebih kayaan suaminya. Makanya, walaupun dia perempuan, harus bekerja dari zaman dulu. Berkali-kali Mama bilang yang takut kalau kita perempuan tidak punya penghasilan, satu. Istri kalau tidak punya penghasilan kadang-kadang suaminya, tahu nggak nyek? Merendahkan. Salah, bini gue terserah gue. Belagu tuh laki. Kalau suatu saat suami selingkuh, kalau kita punya penghasilan, punya tenaga, gue nggak suka, mundur. Kalau suami selingkuh, istri tidak punya penghasilan, sedih doang, bisa apa? Ya kan? Betul, Ma. Dua, kalau suami Anda duitnya banyak, kemudian Anda tidak punya hasil sebagai istri, pasti sedih. Sedih, Ma. Kenapa? Stroke tengah-tengah, mau dibilang apa? Ya. Tapi kalau kita punya penghasilan buat berobat ada. Yang ketiga, kalau suami kita pendek umurnya, makanya suami jangan melarang istrinya bekerja. Kalau tidak boleh keluar, di rumah juga bisa punya penghasilan.